كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين وليس نرجو سوى فذلك إلهي نرى قبل البلاء والحلال يا حمنا يا ولينا يا أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين نسألك ليقيم على العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرت تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الحنان نعطاه بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم بفضل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والوالدين الحديث من شيخنا أجمعين الفاتحة الله يفتح لنا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين والوالدين الحديث من شيخنا أجمعين الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويوسع على الجميع ولهذه النية كن من وأسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasar puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. Insyaallah duduknya kita ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini insyaallah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang duduk di majlis pada malam hari ini anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita masuk pembahasan fasal arkanus shalah, rukun-rukun di dalam salat. Sebagian kemarin sudah kita masuk rukun di dalam muktamad madhab Syafi'i. Rukun salat ada 13. Karena tumakninah itu dijadikan hayat, ya, dijadikan hayat di dalam salat. Ada juga mengatakan rukun salat ada 14. Kenapa dijadikan tumakninah rukun satu? Jadi tadi 13 ditambah lagi 1 14. Di sini disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah rukun salat sab'ata asyar, ada 17. Kenapa kok bisa 17? Berarti tumakninahnya dihitung 4. Berarti 17. 4 tambah 3 lagi, berarti itu 7. Ada juga yang mengatakan 18. Apa ditambah khusyuk? Tapi alhamdulillah dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, khusyuk ini tidak termasuk rukun. Kalau seandainya rukun, salat kita setiap hari itu wallahu a'lam. Kadang kita sholat kan takbiratul ihram awalnya khusyuk, Allahu akbar. Mulai baca Al-Fatihah imam, ya mulai pertengahan itu ngerayau gitu. Pikirannya ada yang punya utang, mikirin utang. Ada yang punya anak belum bayar SPP, mikirin SPP. Tetangga sebelah sudah nagih, pikirannya masuk ke situ. Atau lagi ributan sama keluarga masuk juga dalam pikiran, ribut sama tetangga dan yang lainnya, hal-hal duniawi yang seandainya kalau urusan dunia tersebut masuk ke dalam badan yang kita tidak muat. Ada yang punya kebun banyak, masuk dalam pikirannya kebun berapa hektar, 10 hektar, masuk ke badan bisa? Tidak bisa. Itu pikiran kadang-kadang ya masuk di dalam ketika kita di dalam sholat. Kalau seandainya Imam Syafi'i meletakkan khusyuk termasuk daripada rukun di dalam sholat, maka sholatnya kita satu pun tidak ada yang sah. Khusyuk ketika baca Al-Fatihah masuk ke surah mulai hilang khusyuk, ulang lagi dari awal. Pas mau salam mikirin apa kunci hilang misalnya. Masuk pikiran tadi, kehilangan tadi ke dalam sholat, belum salam, batal sholat, ulang lagi. Karena khusyuk itu rukun. Tapi alhamdulillah Imam Syafi'i tidak memasukkan khusyuk di dalam rukun sholat. Ada juga rukun sholat mengatakan berapa? 19.
Ditambah apa? Niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Nanti ada di dalam kitab Umdah ya, ada kitab ini kan kitab dasar, kitab Safina, setelah itu masuk Zubat, setelah Zubat baru Umdah. Nah, setelah Umdah baru Fathul Mu'in, itu urutan. Nah, di dalam kitab Umdah itu sebutkan niat khuruj minas sholat. Kapan? Ketika kita mau salam. Jadi kalau seandainya niat khuruj, kita keluar niat dalam sholat, saya sudah selesai sholat, atau niat khuruj keluar dari sholat. Di mana tempatnya? Sebelum salam atau berbarengan salam atau setelah salam? Nah, kalau yang tidak paham, tidak tahu, tidak usah. Tetaplah inti imam salam, inti ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai. Jangan dipikirin di mana tempatnya. Nah, itu kalau dimasukkan di dalam rukun niat khuruj minas shalah. Ada juga yang mengatakan 20 ditambah musalla. Musalla itu tempat kita ibadah, tempat kita sholat. Ya, tempat kita sholat, tempat kita ibadah, itu syarukun, diantaranya di rukun sholat. Nah, maka kalau seandainya kalau orang sholat di rumah, maka sholatnya tidak sah. Kalau dijadikan rukun. Kenapa sholat itu harus di masjid? Tempat wakaf yang diwakafkan untuk ibadah. Bagaimana seandainya saya punya rumah, ada musolanya, tapi kadang-kadang jarang ke musola, jarang ke masjid, tapi saya wakafkan saja ini tempat musola, itu sah atau tidak sah? Tapi kalau masalah jual belinya, nanti ujung-ujung kayak dijual, rumah dijual, musolahnya juga termasuk di dalam. Nah, itu hati-hati juga ketika kita mewakafkan sesuatu tempat. Karena wakaf itu di dalam madhab kita Syafi'i la yubah, dia tidak bisa dijual belikan dan tidak bisa juga dipindahkan ke suatu tempat. Karena awal dulu 2011 pas Habib baru turun dari Hadramut, dari Yaman, kebetulan dekat rumah, bisa kita sebutkan lah, dekat rumah yang mana? Ya, dekat rumah ada musola. Musola itu sudah jalan kurang lebih puluhan tahun, ada musola di situ, dan ada yang ngaji, yang sholat. Kalau sholat Id itu ramai, ramai orang sholat. Nah, kebetulan ahli warisnya datang. Memang musola itu di sini jalan, di sini rumah, ini ruko-ruko orang-orang China sini. Nah, belakang ini rumah-rumah, dia posisinya di tengah-tengah. Kalau zaman dulu strategis tempatnya. Karena kenapa? Biarpun anak-anak yang ngaji, kalau ada asar atau menjelang maghrib itu mau berlari-lari juga tidak masalah, karena jauh dari jalan. Datang orang yang punya ahli waris. Sebenarnya kalau sesuatu yang wakaf itu tidak diwariskan lagi. Itu hak kaum muslimin dan muslimat. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diperjualbelikan. Datanglah si orang ini ngaku ahli waris, memang bapak dia yang mewakafin atau datuknya kalau tidak salah. Datang, Beb, saya pengen mau mindahkan musola ke suatu tempat, jadi ini dijual dan kakek dananya ini dipindahkan ke tempat lain. Habib tanya, dananya dipindahkan kemana? Ke tempat jin buang anak, ke tempat pelosok. Pelosok itu tidak ada orang, jarang, sedikit orang. Akhirnya Habib bilang, kalau ente mau mindahkan boleh, tapi mindahkan pinggir jalan. Terdiam. Kalau mau ente pindahin pinggir jalan, musolah, tidak masalah. Itu alal qaul madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik mengatakan boleh dipindahkan, tapi tempatnya lebih strategis daripada awalnya. Ya, tempat strategis dari awal. Sama kayak kejadian yang musola yang dekat
majelis kita lama gitu kan. Ya. Cuman tikungan dikit kayak gitu. Ya tikungan dikit. Kalau seandainya pagarnya dijebolin tidak masalah, mundurin ke belakang, jebolin dilurusin. Ini tidak, masjidnya dipindahin. Ala kulli hal. Ini yang orang wakafnya kalau tidak salah masih hidup. Ya, itu untuk amal jariah dia, tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. Kasihan. Nah, jadi jangan ente kalau mau mindahkan ke tempat pedalaman lah jauh misalnya. Zaman itu memang agak susah kan ke sana. Sudah itu sepi. Siapa mau sholat di situ? Akhirnya mungkin nyari kaul pendapat yang lain. Kita kan ngasih pendapat yang muktamad, ya, yang bisa kita pegang dalam mazhab Syafi'i. Dia pakai kaul pendapat yang memperbolehkan untuk dipindahkan. Kita lihat dulu yang mindahkan ini siapa? Dia punya kemampuan enggak untuk buat musola atau masjid semisalnya, dan tempatnya strategis atau tidak. Usut demi usut ketika dicari tidak tahu pas dijual kenapa? Karena pengen punya modal untuk dagang. Akhirnya bangkrut semua. Bangkrut, tidak ada kayu sama sekali. Langsat. Naudzubillah min dzalik. Kalau urusannya wakaf, kalau urusan lain itu angkat tangan. Ya, apalagi dijual. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kita wanti-wanti untuk zaman sekarang. Ada juga sebagian pondok pesantren awalnya hibah, ketika pondoknya sudah besar, istilahnya duit bosnya banyak, lahan di dalamnya banyak, alhasil sudah berubah lagi. Ada juga berubah karena faham akidah, ada sebagian seperti itu. Ala kulli hal. Jadi jangan sampai kita tergoda, tergiur dengan hal-hal yang tersebut. Kita lihat zaman sekarang ini banyak orang yang berebut-rebutan buat Jumat di kampung ABB yang jauh-jauh, dari atas ke bawah, tengah, samping, itu mau buat Jumat semua. Ya, mau buat Jumat. Dapat fatwanya dari mana? Ya dari orang-orang juhal gitu. Orang-orang juhal. Kalau kita bilang orang juhal, ya dia berpendidikan. Kalau dalam bidang agama mungkin jahil, tapi seakan-akan dia paham agama. Itu dari atas bawah. Ini sih kok lagi mau buat Jumat juga nih. Sikok lagi mau buat Jumat. Ada juga yang lebih parah lagi, dekat Masjid Agung buat Jumatan. Kalau fahamnya Muhammadiyah ya terserah, itu fahamnya dia. Ini ahlu sunnah wal jamaah, ya kalau dalam bahasa kita NU lah. Buat Jumat di sini Masjid Agung, di sini lorong kampung dia. Kalau keluar lorong itu nampak Masjid Agung. Dia buat Jumatan. Sambil-sambil ngundang Beb, mau tak khutbah Jumat di kampung kami? Di mana kampung inti? Ya di situlah dekat Masjid Agung katanya. Saya nasihati lama abang, ini posisinya Masjid Agung itu masjid besar. Kalau Masjid Jami, Masjid Agung itu masjid jami dan orang berkumpul sholat Jumat di situ. Ini dia buat Jumatan, masjidnya kecil. Jalan sampai sekarang masih jalan. Nah, yang mana ustadz yang tidak paham tentang hukum, ya khutbahlah dia di situ. Yang separuh-separuh suruh khutbah mau dia. Padahal syaratnya tidak terpenuhi di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini kebanyakan ngambil kaul pendapat. Maka min masyayikhina, dari guru-guru kami Syekh Toha, beliau mengatakan tadkhulul jannah bil mu'tamad wa tadkhulun nar alal qaul. Masuk surga atas pendapat yang kuat, masuk neraka atas pendapat kaul pendapat itu. Nah, banyak kan sebagian orang mengatakan itu ada yang boleh, imam ini boleh, imam itu boleh. Nah, Masya Allah, ini kayak ahli bidang di dalam madhab arba dia. Ya, ahli bidang di madhab arba. Madhab Syafi'i saja dia tidak paham.
Nah, jadi itu wanti-wanti, hati-hati. Ada yang mau buat Jumat kita kasih tahu, tidak usah Pak, masjid agung, masjid yang besar sudah ada, cukup masjid itu begitu kumpul. Apa nak pencar-pencar buat? Ada yang bilang beb, karena pencar-pencar itu karena kotak wakafnya ngisi kata dia. Kalau udah ada buat Jumatan kosong kata dia. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk lillahi ta'ala ibadah, tujuannya adalah kotak mungkin kalau habis selesai sholat Jumat salam itu imam sama sama khotib sudah itu sama pengurus masjid rebutan kotak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu. Ada juga yang hebat itu baru buat Jumat bagi nasi kotak supaya makmum yang ujung sana, masjid yang di bawah yang di atas itu larinya ke masjid yang di sini. Kenapa setiap Jumat bagi nasi kotak? Ya lumayan kalau dihitung 4 minggu berapa? 40.000. Ya kan, makan nasi kotak gratis. Alhamdulillah. Jadi itu polemik yang terjadi di masyarakat kita. Kayak mana kita nyikapinnya? Sudah tengok sudah tengok ketahui. Saya kenapa dinasehati tidak paham, tidak masuk, ya, tidak masuk dia. Ala kulli hal. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun di dalam salat. Adapun rukun salat ini tadi sudah sebutkan sampai berapa? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, 17, 18, 19, 20. Yang terakhir musal. Jadi ada yang bertanya, salat di selain masjid ataupun tempat diwakafkan untuk salat ibadah boleh tidak? Misal kita sholat di rumah tapi tidak sholat di masjid, sah tidak sholat? Sah. Misalnya dia di hutan, sholatnya di hutan, tidak di masjid. Kalau fahamnya misalnya wajib sholat di masjid, kayak mana keluar? Hutannya berkilo-kilo, jalan kaki. Atau misalnya dia punya barang, alat dan yang lainnya, kalau ditinggal bakal hilang. Sudah sholat di situ. Sholat di tempat tersebut, karena tempat tersebut ya, dimanapun tempat kita boleh sholat, karena arduhat tohur, karena bumi ini yang Allah ciptakan suci, boleh kita ibadah. Adapun sholat di dalam bahasa adalah janibu syai'il aqwa. Janib ini adalah pondasi atau pojokan, ya, pojokan yang menguatkan antara satu dan yang lain. Sama kayak kita buat bangunan rumah, ya. Bangunan rumah itu pondasinya 4 ya, minimal 4 atau 6. Ini tidak dibuatnya 2. Rumahnya kotak, dibuatnya 2 tingkat, tegak sebentar, tiup angin rubuh. Nah, maka pondasinya harus kuat. Itu dalam segi bahasa. Adapun dalam syariatnya rukun di dalam syariat atau istilah disebutkan ibaratun an mahiyah. Ibarah itu suatu gambaran, al-mahiyah intisari, la tatahaqqaqu illa bihi, maka tidak bakal terjadi intisari tersebut kecuali kita melakukan rukun. Ini rukun salat ada 13 muktamad. Satu saja gugur, maka semuanya gugur. Satu pondasi tidak terlaksanakan, maka semua pondasi bakal runtuh. Contoh, inti sholat dah, saya sholat, rukunnya ada berapa? 13. Oh iya, anak tadi lupa takbiratul ihram, dia udah takbir langsung sholat deh. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Ditanya lagi, inti sholat tak? Sholat, baca al-fatihah? Tidak. Sah sholatnya? Tidak sah.
Intinya apa, tidak ada kedengaran telinga ketika baca Al-Fatihah atau takbiratul ihram? Tidaklah, anak biasa sholat seperti itu, diam be. Dari takbir sampai salam diam. Ya, kalau orang bisu be malahan harus diangkat ya. Ketika takbir itu orang bisu. Karena orang bisu itu kan dia bisa pakai isyarat kan. Pakai isyarat itu suruh diangkat suara ketika sholat. Ada juga yang bisu bisa main Facebook, huruf dia tahu, paham. Masya Allah. Ada satu tukang di pondok itu bisu, dia bisa pakai tulisan. Siapa nama ente ini tulisan? Pakai media juga dia bisa, biarpun bisu dan tuli dia bisa, karena bisa nulis. Ala kulli hal. Ketika dia bisa nulis, kita ajarin. Ini Al-Fatihah wajib di dalam sholat harus diangkat suaranya dengan tulisan, bisa. Atau pakai bahasa itu tulisan, ya tulisan itu tuh. Atau pakai isyarat, ya, isyarat misalnya. Nah, itu boleh juga diajari. Karena kenapa? Karena orang bisu itu sama seperti kita, cuman dia tidak bisa ngomong dan tidak bisa orang bisu nikah juga kan. Iya, nah itu dipelajarin juga. Bukan tiba-tiba datang langsung nikah, akad nikah ada, bingung walinya begitu. Nah, jadi sebelum itu, seminggu sebelum itu diajarin pakai bahasa isyarat. Kalau dia bisa nulis, tulis. Nah, ketika ditulis saya nikahkan, nah, kayak gitu. Nah, dia tetap harus mengeluarkan suaranya, biarpun tertulis. Atau pakai isyarat. Itu harus dilaksanakan. Tidak ada tiba-tiba walinya, saya nikahkan anak kandung saya ini gitu. Langsung sah, tidak. Harus diangkat suaranya, harus diangkat. Nah, itu ada ilmu. Nah, jadi intisari di dalam rukun itu adalah mahiyah. Intisari la tatahaqqaqu illa bihi, maka tidak terjadi intisari tersebut kecuali dengan melakukan rukun. Di antaranya rukun di dalam sholat al-awwal an-niyah, yaitu niat. Niat di dalam sholat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li wa mahaluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnah. Niat adalah qasdu syai', bertujuan sesuatu, muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Itu dikatakan niat. Kalau misalnya saya pengen nyantuni anak yatim, pengen sedekah, pengen sholat, pengen amar ma'ruf nahi munkar tapi belum, pengen amar ma'ruf nahi munkar tapi belum datang, ya, tapi masih di rumah, pengen sholat tapi masih di rumah, itu namanya azm, baru keinginan. Tapi keinginan kita itu manzilahnya, kedudukannya sama seperti niat. Alhamdulillah, kita selaku umat Nabi Muhammad baru niat saja itu sudah dicatat kebaikan. Baru niat, belum dia mengamalkan atau melakukan daripada niatnya tersebut. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu baik daripada amalnya. Niatnya saja baik, apalagi amalnya. Nah, ini alhamdulillah lah, ini khususiat daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini lucu, ada yang mau nyalon, baru mau nyalon bilang Nabi Muhammad itu pengangguran gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Nabi Muhammad pengangguran. Nabi Muhammad itu dari kecil tar'a aghna, mengembala kambing. Upahnya adalah sekian. Sudah itu dagang, ya, ke Syam. Dagang Nabi SAW, rajin Nabi itu paling rajin. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, pemuda saudagar, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling mulia dan paling agung. Seandainya Nabi Muhammad itu kalau mau doa sama Allah, gunung itu bisa jadi emas. Janganlah kita cerita kayak itulah. Jangan cerita kita bilang gunung jadi emas.
tidak dijadikan emas Nabi Muhammad SAW itu memang sudah dicetak, yang dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendidiknya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meremehkan Nabi Muhammad, otomatis dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang ngomong kayak gitu banyak-banyak syahadat. Banyak-banyak syahadat. Kecuali karena kenapa kok bisa terlintas seperti itu? Nah, karena kenapa di dalam dirinya ada ya kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau menghina orang lain tidak boleh. Apalagi menghina Nabi. Boleh tak menghina orang? Tidak kan? Orang hina kita baik, kita harus baik kepada dia. Iya, apalagi menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau Habib ada di situ, lepas sepatu. Kita lepas sepatu, pakai sendal terbang. Iya, tapi yang hadirnya diam-diam kita tahu memang bahlul. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu diantaranya nih niat. Yang pertama daripada rukun sholat adalah niat. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Hati itu sebelah kiri ya. Di bawah ada kita punya ini tulang rusuk ini. Itu niatnya di dalam hati. Talafut biha sunnah, melafadzkannya hukumnya sunnah. Kan banyak sering kita dengar usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblah. Kencang nian suaranya. Makmumnya keikutan juga, berarti sunnahnya kayak gini kata dia. Padahal enggak, kedengaran telinga sudah cukup. Jangan telinga makmum yang lain. Ada jangan saking semangatnya satu kampung dengar niat dia ini. Enggak, harus kedengaran telinga sudah cukup. Enggak usah ya kedengaran yang lain. At-talafut dilafadzkan hukumnya adalah sunnah, niat di dalam hati hukumnya adalah wajib. Ala kulli hal. Ats-tsani yang kedua takbiratul ihram. Yang kedua rukun salat adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Li'annaha sababun fit tahrimi makana halalan qablaha. Dikarenakan sebab diharamkan makana halalan apa-apa yang halal sebelumnya. Sebelum takbir boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, boleh. Ketika sudah takbiratul ihram kita niat berbarengan Allahu Akbar, sudah, maka diharamkan, dihalalkan setelahnya. Itu maka dikatakan takbiratul ihram. Nah, seandainya kalau halal ngobrol ketika sholat atau makan ketika sholat, maka bukan takbiratul ihram namanya, takbiratul halal. Ya, takbiratul halal. Berarti dari awal sampai selesai boleh makan. Ya, alhamdulillah lah dari zaman Nabi sampai zaman sekarang tidak pernah kita lihat orang sholat sambil kecuali puasa. Kalau bulan puasa itu kadang makan lupa kan? Lupa mungkin. Makan itu puasa dulu baru ingat. Stop, tetap sah puasanya. Kalau memang lupa. Kalau sholat pernah kejadian orang sholat sambil makan? Tidak ada kan? Belum kejadian. Alhamdulillah. Nah, belum kejadian orang sholat sambil makan. Apalagi makan sepiring, 2 piring. Tidak mungkin. Nah, kecuali yang bermasalah itu kalau sholat habis kondangan. Habis kondangan makan kari, kambing atau rendang. Lagi sholat Allahu Akbar, lengket di gigi. Ditarik akhirnya ya, keluar di lidah, lupa ketelan. Apa hukum sholatnya? Batal. Karena ketika sudah ketarik itu dibuang. Maka sebelum sholat ya siap-siap dulu, pakai siwak, sikat gigi. Nah, setelah itu baru sholat. Ada yang bawa siwak? Ada yang bawa siwak? Jupen? Bawa? Lumayan, dari berapa orang dapat bawa satu sudah cukup, mewakili. Iya.
Nah, ini siwak ini Allah Subhanahu wa taala redha kepada orang yang membawa siwak. Nah, ini amalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati, seandainya kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak min kulli shalah. Maka aku perintahkan kepadanya untuk setiap salat pakai siwak. Jadi kalau pengen Allah redha sama kita, bawa ibe kantong ibe siwak. Cukup kantong siwak. Dan faedahnya banyak. Itu dalam kitab Bejuri disebutkan faedah bersiwak. Kalau kita bahas tidak selesai rukun sholat. Takbiratul ihram. Dikarenakan sebab dikatakan takbiratul ihram halal sebelumnya ketika kita sudah mengangkat takbir, maka hukumnya haram makan, minum dan berbicara. Ala kulli hal. An yaqulal musalli awal sholatihi Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti setelahnya selesai rukun sholat kaki baru dijabarkan. Nah, syarat takbiratul ihram, syarat qiyam, ya, syarat salam dan yang lainnya kaki bakal disebutkan di belakang. Ats-tsalis, yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Berdiri atas orang yang mampu di dalam sholat fardu. Berarti sholat sunnah boleh duduk. Tidur boleh tidur, ya, baring miring sebelah kanan arah kiblat. Kalau tidur tidak. Kenapa? Karena pahalanya beda. Qaim itu pahalanya sempurna. Kalau dia duduk pahalanya nisful ajr, separuh. Miring kurang lagi seperempat. Ya, tidur kurang lagi ya, seperempat. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ini mumpung kita masih muda, masih sehat, lutut belum berdenyut-denyut, nah itu sholatlah dalam keadaan berdiri. Pernah kejadian di Tarim ini ada satu orang nazar, saya nazar sholat 5 waktu harus dalam keadaan berdiri. Ya ketika sehatnya bisa diri, pas sakit nazar hukumnya dalam mazhab Syafi'i wajib. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti itu jangan kita nazarkan, jangan. Takutnya ketika sakit tidak bisa tegak, dosa hukumnya. Nah, sama seperti ketika kita nazar sholat tarawih. Sholat tarawih itu alhamdulillah sholat tarawih itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Malamnya diantaranya dicatat qiyamul lail. Qiyamul lail dan pahalanya berapa? 700 kali lipat. Pahalanya 700 kali lipat. Itu sunnahnya. Kalau dia melakukan pahala wajibnya lebih lagi. Jadi ada yang mengatakan, Habib Salim bin Abdullah bin Al-Syatili, beliau mengatakan ketika kita mau sholat tarawih itu kan sunnah hukumnya. Setelah kita mandi mau ke masjid, mau sholat isya kan, nah, kita jalan itu niat, sahaja aku niat nazar sholat tarawih 20 rakaat lillahi ta'ala. Jadi ketika kita jalan kita sholat itu pahalanya pahala wajib, bukan pahala sunnah. Niatnya usolli sunnat tarawih mandurah alayya. Ya, sahaja aku niat sholat tarawih apa yang aku nadarkan lillahi ta'ala. Sholat itu pahalanya sangat besar. Maka aslafun saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu mereka ibadahnya sedikit tetapi bisa mengunggulkan orang yang ahli ibadah. Karena apa? Karena niatnya tadi. Karena niat itu yang faktor yang utama ya, di dalam semua ibadah. Sama kayak mandi lah, sering kita mandi itu hukumnya mubah. Tapi kalau diniatkan untuk amal soleh maka hukumnya sunnah. Itu setiap hari poin kita 24 jam itu ibadah. Biarpun tidur orang puasa itu kan ibadah, naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Di luar bulan Ramadan kita tidur niat
untuk apa? Saya niat tidur untuk apa? Untuk semangat bangun ibadah. Banyak kalau di kita talkinin sikot-sikot niat itu banyak. Tapi digabungin niatnya apa yang diniatkan oleh orang yang soleh atau diniatkan oleh aslafun soleh lillahi ta'ala. Tidur baca doa. Orang soleh itu malam ngapain? Sholat 1000 rakaat. Ngarang baca Al-Qur'an. Ya, kita baca Al-Qur'an boro-boro Bang, setahun ndak hatam-hatam. Itu bulan Ramadan ngejar-ngejar, ngos-ngosan juga dah khatam juga. Ya, nah itulah ibadah kita. Niat kita. Datang dari rumah kita niat apa? Hadir majelis ilmu. Apa yang diniatkan? Saya niat apa yang diniatkan oleh orang yang soleh. Macam-macam. Ada yang niat pengen pintar dalam ilmu syariat, ada yang pengen cerdas, ada niatnya pengen kesembuhan, ada niatnya pengen jadi apa? Orang alim. Macam-macam niat. Nah, itu dikumpulkan dengan niat apa yang diniatkan oleh orang-orang yang soleh itu sudah cukup. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdiri atas orang yang mampu di dalam salat fardu. Salat tarawih juga boleh duduk. Boleh duduk. Kalau imam duduk, makmum duduk. Pernah kejadian belum? Kalau salat cepat sudah kan? Salat duduk imamnya belum. Nah, kaki insyaallah ada tuh. Ya, ada. Masya Allah. Setelah itu kalau kita tidak mampu untuk berdiri di dalam sholat fardu, maka boleh kita posisinya duduk. Duduknya apa? Kefasya. Kayak manapun boleh kita duduk. Duduk di rakaat pertama boleh. Tidak bisa mampu untuk berdiri, duduk di iftirash atau tawarruk, itu duduk boleh. Atau melonjor bersila. Tak bisa tegak misalnya dah telat boleh itu. Salat Allah. Tak telat lututnya untuk bersila boleh dilonjorin. Kalau dilonjorin itu membabil adab, dari adabnya kakinya ditutup. Ambil sajadah atau sal ditutup kakinya. Jangan sampai ngadap ke arah kiblat. Nah, itu boleh duduknya bagaimanapun caranya, atau duduk di kursi juga boleh. Atau duduk di lantai juga boleh. Kalau tidak mampu, wajib alaihi ittija' ala janbihi, maka wajib bagi dia untuk ittija'. Apa ittija'? Salat miring. Nah, ini kepalanya, ini badan, ini kiblat sana. Nah, ini miring. Salat. Allahu Akbar. Pernah nguburin orang enggak? Nah, itu ittija'nya kayak itu. Miring kan? Orang dalam kuburan telentang miring. Miring. Kalau tidak dimungkinkan untuk dimiringkan, boleh dilentangin. Kayak misalnya meninggalnya kelamuan atau terbakar atau tenggelam, tidak bisa lagi ya, dimiringkan. Nah, ini sama ketika kita sholat, ya, miring ke sana, menghadap ke arah kiblat. Kita sholat, ngarah ke badan kita atau wajah kita ke arah kiblat. Kalau tidak mampu untuk ittija', miring sebelah kanan, maka dia boleh sholat telentang. Tapi telentang ditaruh bantal di sini. Kalau di rumah sakit kan bisa diangkat, ya, naik dikit atau diganjal di sini. Nah, kakinya ngadap ke arah kiblat. Itu kalau dia sholatnya apa? Sholatnya telentang. Kayak mana saatnya ketika dia sholat, misal contoh tidur nih, Allahu Akbar. Ketika dia ruku gini sedikit, sujud turun sini. Nah, ini urutannya. Ketika dia baca Al-Fatihah, surah, dia ruku gini sedikit, tidak tegak lagi kepala. Sujud lebih turun dikit dari ruku. Kepalanya ya, bukan badan, tapi kakinya tetap menghadap ke arah kiblat.
Kalau tidak mampu juga, maka dia auma bil ajfan. Boleh dia pakai isyarat pakai kelopak matanya. Tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu diisyaratkan. Sudah cukup. Kalau tidak bisa isyarat juga, maka jara arkanus shalah bi qalbi. Maka dia menjalankan rukun-rukun salat di dalam hatinya. Dan kadang kalau orang yang sudah sekarat itu dia masih dengar. Kadang kalau diajak ngomong tangannya, jarinya bergerak-gerak. Hatinya masih ada. Mau ngomong cuma tidak bisa. Dia berat ini. Tidak bisa ngomong. Atau efek sakitnya atau efek obat bisa juga. Nah, jadi dia menjalankan rukun salat di dalam hatinya. Ala kulli. Wala tasqutu shalah anhu madama aqluhu thabitan. Maka tidak bakal gugur salat tersebut selagi akalnya masih ada. Ya, akalnya masih ada, tetap salat. Baiklah. Nah, ini di dalam hukum syariat. Karena kenapa? Seandainya kalau orang sakit, orang perang itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat, maka Nabi Muhammad SAW lebih dulu ninggalin sholat, tapi Nabi tetap sholat. Yang diikutin siapa? Rasulullah. Jangan kita ngikuti omongan orang lain. Kemarin Nabi ngomong, kalau di rumah sakit kan kadang ada dokter, perawat ataupun keluarga lah datang. Pengen sholat ini bapak ini, ibu ini pengen sholat. Si keluarga tadi, masya Allah, dengan PD-nya, sudah bu, usah sholat bu, nunggu nanti sembuh baru sholat. Ya kalau sembuh, kalau mati, kalau sembuh, kalau dia meninggal dunia, siapa yang mau tanggung jawab sholatnya? Kita yang nanggung sholatnya kita, tidak ada yang nanggung. Apalagi mau nanggung sholat orang. Ada ini asuransi sholat. Tidak ada kan? Atau BPJS khusus ya untuk ya bayar utang, tidak ada. Nah, jadi mumpung kita lagi sehat, walafiat, ya, ada kesempatan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang ketiga, al-qiyam alal qadir. Yang pertama tadi kalau dia tidak mampu boleh duduk, kalau tidak mampu duduk boleh dia sholat nih ittija. Kalau tidak itu terlentang diangkat kepalanya sedikit. Kalau tidak mampu dengan kelopak matanya. Kalau tidak mampu lagi dia menjalankan rukun sholat di dalam hati. Kalau tidak mampu mati. Disolati. Ya, alhamdulillah, mumpung kita hidup sholatlah. Ya, mumpung kita hidup sholat. Jangan kita meninggalkan sholat. Ar-rabi' yang keempat dari rukun sholat qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu dari basmalah, bismillah, itu sampai waladhdallin. Ini harus kedengaran apa namanya kemarin rukun qauli. Rukun qauli harus kedengaran kalau tidak kedengaran maka sholatnya tidak sah. Nah, ini Habib mau tanya nih, huruf apa saja yang tidak ada di dalam Al-Fatihah? Sudah nih sering disebutin kalau salah. Apa huruf apa? Ada 7 huruf. Huruf ta, ya. Huruf apa lagi? Zai. Huruf dha. Apa lagi? Ada spidol. Jim. Ada jim dak? Tidak ada. Apa lagi? Masih 3 lagi. Sering kita baca bingung. Mana ya hurufnya? Nih.
Sajin. Fa, ya, jim. Setelah itu kha sama zal. Setelah itu apa lagi? Syadfin. Ini sya, dha sama fa. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Sudah dicatat tuh, dihafal. Supaya kenapa? Supaya kaget ketika kita sholat baca Al-Fatihah, jangan masuk huruf yang ada di sini. Baca bis, dia bacanya bismillah. Betul? Salah. Sama kayak walad dha dibacanya walad tolin. Ada tak to? Tidak ada. Nah, itu disebutkan Thajin, khazin, syadfin. Nah, itu tidak ada disebutkan di dalam surah Al-Fatihah hurufnya. Nah, ini termasuk daripada rukun di dalam salat, yaitu qiraatul Fatihah. Nah, tapi ada ikhtilaf di dalam apanya? Basmalahnya. Tapi di dalam mazhab kita Syafi'i, basmalah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Sudah. Kalau mazhab yang lain itu terserah. Ya, ada yang mengatakan tidak wajib, cuma langsung alhamdulillah langsung. Ada yang mengatakan dia sir, tidak dijahar, ada juga. Alhamdulillah. Nah, ini kita tetap baca basmalah karena basmalah itu termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Yang jadi masalahnya kalau kita mengikuti imam, kebetulan imamnya tidak pakai bismillah lagi. Wala sir, wala jahar. Sir tidak baca, jahar juga tidak. Kan timbul nih pertanyaan. Sadar ikut imamnya. Sama seperti kita ragu imamnya tadi kalau bersentuhan dengan istrinya, kan dalam ada satu madhab tidak batal kan? Kalau madhab kita Syafi'i bersentuhan hukumnya batal. Kita ngikut orang yang pahamnya kayak gitu. Di belakangnya bacanya bagus, tapi imam ini wudhu dah tadi ya. Ah, itu syak, ragu. Apa hukum sholat kita? Batal. Jadi kalau mau ngikuti sudah diam ya. Jangan dikoreksi lagi. Anggap ya sholat wudhu dia tadi. Ala kulli hal. Qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini pembahasannya bagaimana Beb? Anak ini tidak bisa baca Al-Fatihah. Istilahnya baru masuk Islam. Ada orang yang baru diislamkan, ada yang baru masuk Islam. Apa bedanya? Ada yang diislamkan, ada baru masuk Islam. Ya, kalau ada orang kafir baru masuk mengucapkan kalimat syahadat, itu baru masuk Islam atau diislamkan? Baru masuk Islam. Ada yang diislamkan sudah Islam. Lama udah ikut pengajian dari kecil. Ya, tiba-tiba sudah tua baru masuk majlis. Tapi alhamdulillah ya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah, untuk menyempurnakan sholatnya. Ini sudah termasuk hidayah yang Allah kasih. Karena kenapa imam-imam zaman dulu sampai beliau umurnya ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Tapi ketika ikut pengajian, ikut belajar, itu bisa jadi orang alim. Bisa jadi orang alim. Ada juga yang baru masuk Islam juga, Masya Allah, berapa tahun, lebih hebat ilmunya dari yang ada. Itu ada. Nah, karena kenapa? Karena kesungguhannya tadi. Karena kesungguhan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak mampu kita baca Al-Fatihah, boleh diganti dengan ayat. 7 ayat, 7 ayat, semisal hurufnya sama seperti Al-Fatihah.
Tapi ada yang bilang bismillah itu huruf enggak? Huruf ya, dalam termasuk surah di dalam dalam Al-Qur'an. Yang hafalnya cuma bismillah diulang 7 kali, boleh enggak? Ya, boleh. Ganti Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kalau tidak hafal Al-Fatihah. Atau yang hafal qul huwallahu ahad, misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ulang terus sampai 7 kali. Dan hurufnya sama seperti Al-Fatihah. Kalau dia tidak mampu untuk baca Al-Fatihah. Surah apapun boleh. Atau dia hafalnya la taqrabuz zina, diulang-ulang. Sah karena itu termasuk ayat Al-Qur'an. Atau la in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum. Atau tidak bisa juga alhamdulillah diulang-ulang sampai huruf ayatnya sama seperti Al-Fatihah. Tidak repot dah ya? Iya. Iya, tidak repot. Kalau tidak mampu juga, apa yang dibaca? Fa in ajaza an qira'ati syai' minal Qur'an, kalau dia tidak mampu membaca sesuatu daripada Al-Qur'an, ata bisab'ati anwa' minat dzikir, maka boleh dia mendatangkan macam-macam daripada zikir. Di sini disebutkan seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallah kan wa man lam yasha' lam yakun. Boleh juga misalnya subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah, diulang sampai 7 ayat seperti surah Al-Fatihah. Kalau tidak mampu juga, apa di sini sebutkan kalau dia tidak mampu dengan zikir tersebut, fa in ajaza an jami' ma marrah wa qafa wujuban, kalau tidak mampu cukup dia diam. Diamnya apa? Qadrul Fatihah. Fatihah berapa menit? Ada sampai semenit atau berapa detik kira-kira? Taruhlah 40 ya. 40 detik. Sudah ente diam 40 detik. Ya, daripada diam baca alhamdulillah 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 alhamdulillah, cukup. Nah, ini di dalam syariat disebutkan kalau tidak bisa Al-Fatihah mendatangkan ayatnya sama 7 ayat seperti Al-Fatihah. Kalau tidak mampu diganti dengan zikir. Kalau tidak mampu juga ya, sudah diam ya. Diam. Nah, itu sudah cukup. Al-khamis, tapi kalau orang yang tidak bisa Al-Fatihah tak mungkin diam terus ya. Ya tidak mungkin diam terus. Bapak ini ngapa diam deh? Bilang diajak ngomong, tidak mau ngomong, diam deh. Apa Pak? Ditengok marah, tidak marah juga. Tidak tahu deh, pas ditanya-tanya, saya tidak bisa Al-Fatihah Habib. Sudah diam deh. Tapi diamnya terus tetaplah belajar ya. Kalau tidak ada guru, dengarin Petri atau dengarin orang baca Al-Fatihah itu diulang-ulang. Borong beo itu tidak dikasih akal ya. Tapi kalau kita ucapkan sesuatu setiap hari, assalamualaikum, 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 hafal ya. Ketika kita ketok pintu, salam ya. Bukan orang yang ngetok salam, malahan burung beo yang salah. Nah, itu apalagi manusia, terus dengar, insyaallah dia hafal. Al-khamis ar-ruku, yang kelima daripada rukun salat adalah ruku. Nah, ini ada sebagian nih, ada yang ruku kita ini dikit apa? Dalam bahasanya rukunya al-inhinas. Al-inhinas itu merunduk. Wa syara'an an yanhaniya bila inhinas. Ada sebagian orang yang inhinas, contoh tangannya ada di bawah sini.
kasaffatin wahid. Ini lurus. Turun. Oh, inilah keras. Gini. Ini tuh itu dikatakan tidak boleh dia inkhinas, kepala maju. Ini badannya ngelentik ini. Itu tidak dikatakan tuh tangannya turun ke bawah. Dia agak turun ke bawah. Naik lagi tangan ke atas. Tidak dikatakan turun. Rukuk bila inkhinas, tanpa kita mengangkat kepala ataupun dada. Dia harus kasaffatin wahidah seperti ini, lurus. Kalau melengkok dikit tidak masalah, tidak harus lurus ke ininya. Biasanya kalau tangan ini keduanya megang lutut, itu insya Allah lurus dia. Tapi ada yang bilang, Bim, Sohib ana itu tangannya agak panjang katanya. Bukan panjang maling, bukan. Karena lebih tangannya panjangnya. Jadi agak diturunin dikit, ngepasin. Itu beda. Tapi kalau ada kebiasaannya tangan kita kan pas. Biarpun mau tinggi mau pendek tetap pas kalau dia sudah megang lutut. Ada juga yang lebih parah lagi, tangannya ke bawah, kepalanya nunggitnya kayak gini. Bukan gini dia, rukuk gini. Itu tidak sah. Rukuknya tidak sah. Kayak mana sholatnya, otomatis sholatnya juga tidak sah karena ini rukun. As-sadis yang keenam, at-tuma'ninah fihi, tuma'ninah di dalam rukun. As-sabi yang ketujuh, al-i'tidal. Ini i'tidal ini sering nih. Hati-hati ya. Ketika sami Allah sudah mantap, jangan gerak. Kalau gerak sholatnya bang, apa kayak Allah kan pasti langsung pandangan imam masuk. Ada juga yang takbir karena belum selesai takbir, ya kan, masih di dalam Islam. Tapi yang afdalnya dia mantap kepala, dia ada yang tidak sahih. Kayak mana contohnya ketika takbir Allah Akbar, turun kepalanya lagi. Gerakannya ketika sholat bergerak 3 kali berurutan. Hati-hati ini. I'tidal asamin yang ke-8, tuma'ninah fihi, tuma'ninah di dalam i'tidal. At-tasi' ke-9, sujud marratain, sujud 2 kali. Sujud. Kenapa sujud 2 kali? Tidak sekali, rukuk sekali, sujud kok 2 kali. Kenapa? Karena ketika syaitan, iblis ya, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, fa'aba, dia menolak, wastakbar, dan merasa lebih hebat dan lebih tinggi. Ya, sombong dia
kepada Nabi Allah Adam. Sebenarnya bukan sama Nabi Adam yang memerintahkan. Dia lupa yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diperintahkan sujud, langsung para malaikat itu sujud. Malaikat sujud, cuman iblis yang tidak mau sujud. Diangkatlah kepalanya lagi. Setelah itu sujud lagi malaikat yang kedua kalinya, syukran lillah, karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Tidak dijadikan seperti iblis. Maka asal muasal sujud itu asalnya dari situ. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Allah Adam. Jadi ibadah malaikat yang sujud itu dari kemarin, dari awal Allah menciptakan Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari yaumul qiyamah, itu malaikatnya tetap sujud kepada Nabi Allah Adam. Tapi yang repotnya kenapa si iblis ini pintar, ilmunya pintar. Ya, ilmunya pintar, paling cerdas, apalagi syaitan. Kata syaitana itu paling cerdas. Kalau teknologi yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya, karena dia lebih dulu diciptakan. Ya, kalau orang berbangga dengan ilmu, berarti dia lebih dari iblis. Ya, kalau orang yang sombong terhadap ilmunya, berarti dia atau ngambil ilmu iblis dia. Ngambil ilmu iblis, atau dia lebih hebat dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya yang hebat dari iblis itu kalau dia belajarnya tanpa guru, biasanya tanpa guru mursyid, tanpa pembimbing, dia belajarnya baca. Ya ujung-ujungnya ya sok pintar. Ada juga yang lebih hebat itu belajar sama guru, lebih hebat dari gurunya. Kalau ilmunya lebih hebat, masya Allah bagus. Yang jadi masalah itu apa? Adabnya tidak. Allah hasabuniyah, tergantung niat kita masing-masing. Sampai kemana tadi? Sujud maratain. Sujud 2 kali. Al-ashir atau maknina fihi, ke-10 tamakninah di dalam sujud. Al-hadi asyar, ke-11 julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Al-thani asyar tamakninah fihi, tamakninah di antara duduk di antara 2 sujud. Al-thalis asyar, ke-13 tasyahud al-akhir, tasyahud yang akhir. Ar-rabi asyar qu'ud fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Khamis asyar, 15 salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. As-sadis as-salam, as-sabi at-tertib. Nah, inilah rukun di dalam rukun salat. Kemarin kesimpulannya ada berapa? 4 atau 5? Ada pertama rukun qauli, kedua rukun rukun qalbi, rukun maknawi, rukun i'tibari. Rukun qauli itu ada berapa? 5. Pertama takbiratul ihram, kedua qiraatul fatihah, ketiga tasyahud akhir, keempat salawat kepada Nabi di tasyahud kelima salam yang pertama. Rukun fi'li qiyam, berdiri. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud akhir. Setelah itu rukun apa lagi? Rukun qalbi, yaitu niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Dari lafaz Allah sampai ra itu tidak boleh niat, pasnya niatnya di situ. Di mana tempatnya dalam hati, dilafadzkan hukumnya sunnah. Kayak ada yang nanya misalnya, Bib, kalau yang tetangga sebelah itu kayaknya fahamnya beda, tidak ada dilafadzkan, langsung takbir. Apa hukumnya? Boleh tidak? Itu faham dia, terserah, boleh. Kalau faham kita menurut madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memasukkan, melafadzkan niat ketika Nabi SAW haji dan umrah.
Karena haji dan umrah itu termasuk daripada rukun. Boleh dia melafalkan. Ini sunnah. Setelahnya lagi rukun maknawi. Apa rukun maknawi? Tertib terakhir rukun iktibari. Rukun yang dianggap di dalam salat adalah tumaknina. Inilah kesimpulan di dalam rukun salat. Mudah-mudahan yang sudah dengar, yang sudah baca, yang sudah mendengarkan ini, insyaallah mudah-mudahan rukun-rukunnya semuanya itu terpenuhi di dalam salat. Kalau bisa ditambah khusyuk. Bisa khusyuk. Tapi belajar khusyuk, belajar khusyuk itu dengan kita melakukan salat sunnah qabliyah. Qabliyah, setelah itu ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat tasbih. Kita latihannya di situ untuk khusyuk. Jangan makan nasi bungkus biar khusyuk. Makan nasi bungkus lauk rendang itu khusyuk. Makannya khusyuk, salatnya jangan diambil semua. Ilmu khusyuk. Ala kulli hal. Dan insyaallah kita masuk pembahasan setelahnya tentang niat. Niat ini ada 3 tingkatan dan syarat takbiratul ihram. Ini syaratnya banyak. Ala kulli hal. Insyaallah minggu depan bakal kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة من القبول والإقبال وصلاح كل حال أن الله يغفر الذنوب ويسرها القلوب ويستر العيوب يبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بليته ويحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق نبيه وزوجنا حقوق والدينا وفي الحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا كنا وإياكم من ذل معصية إلى عز طاعة ومن هل المساءة مع كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ولها الدنيا كمنا وسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى لا تصي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.